Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Fantika Sari dengan NIM 21063111000037 dari kelas 1B. Baik, di sini saya akan menunjukkan sebuah proyek akhir dalam mata kuliah praktikum pemrograman dasar. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari konsep program yang saya buat. Dalam konsep proyek program ini berisi tentang modul-modul yang telah saya pelajari di semester 1. Di sini kami mengambil dari 6 modul. Modul yang pertama yaitu algoritma dan pemrograman Java, yang kedua mengenal Java, yang ketiga seleksi kondisi, yang keempat perulangan atau looping, yang kelima string, dan yang keenam adalah array. Di proyek ini saya membuat program menghitung nilai rata-rata mahasiswa. Di program ini saya menuliskan program dengan cara passkode yang terdapat pada modul 1, yaitu mengenal algoritma dan pemrograman Java, dan menggunakan tipe data integer yang terdapat pada modul 2, kemudian menggunakan seleksi kondisi if else if yang terdapat pada modul 3, dan juga saya menggunakan dua perulangan, yaitu perulangan for dan juga perulangan dual yang terdapat pada modul 4. Dan di sini saya juga menggunakan manipulasi data string yang terdapat pada modul 5 dan array satu dimensi yang terdapat pada modul 6. Baik, sekarang kita langsung saja ke contoh program yang saya buat. Untuk awal program seperti biasa, kita membuat kelas terlebih dahulu. Di sini saya memberi kelas baru, memberi nama dengan kelas baru, kemudian public static void main string, lalu ada shout system out println project akhir. Ini yang terdapat pada modul 2. Kemudian di sini saya menggunakan inputan scanner. Jika menggunakan inputan scanner ini, kita harus menambahkan import java.util.scanner agar nanti program yang kita buat itu tidak error ketika di run. Kemudian saya menggunakan tipe data integer, ada integer data, tugas, UTS, UAS, jumlah, dan rata. Ini untuk menginputkan data berupa angka. Kemudian di sini juga ada input data string. Ini untuk menginputkan data berupa huruf atau kata. Nah, semua ini terdapat pada modul 2. Kemudian di sini ada system out println. Ini untuk sebagai jarak atau enter saja. Kemudian sama dengan ini hanya sebagai hiasan saja. Lalu di sini saya membuat string A, masukkan banyak data mahasiswa. Lalu di sini ada do. Do ini merupakan perulangan yang terdapat pada modul 4. Kemudian di sini saya membuat system out print plus A to uppercase. A ini adalah string A. String A masukkan banyak data mahasiswa yang kita buat tadi. Lalu fungsi to uppercase ini adalah untuk mengubah kata menjadi kapital. Ini terdapat dalam modul 5. Kemudian di sini ada data. Kita masukkan data. Data ini yang kita buat di integer tadi, kita masukkan ke sini. Kemudian sama dengan nama scanner yang kita buat. .next integer. Lalu di sini kita masukkan tugas yang kita buat di integer tadi
sama dengan new integer data, masukkan data. Begitu juga dengan UTS, UAS, jumlah, dan rata, kita menggunakan konsep program yang sama. Lalu di sini saya membuat string nama. Ini untuk memasukkan data berupa kata. Dan ini merupakan model dari array satu dimensi. Karena nanti data yang akan kita masukkan itu hanya satu. Kemudian kita masuk ke perulangan for. Di dalam perulangan do while yang saya buat ini juga terdapat perulangan for. Di sini saya memasukkan perintah sesuai dengan output yang kita inginkan. Kemudian ini ada sistem out print nama mahasiswa, dot nama, kita masukkan string nama, kemudian nilai ini, kemudian nama integer, kemudian dot next. Jika kalian ingin memasukkan nama panjang atau nama yang lengkap, kalian bisa menggunakan dot next line. Karena di sini saya hanya akan memasukkan nama panggilan saja, jadi saya menggunakan dot next. Kemudian ada sistem out print mahasiswa. Ini juga menggunakan konsep yang sama seperti nama mahasiswa. Lalu di sini ada sistem out print nilai tugas, nilai UAS, nilai UTS. Kita masukkan integer yang kita buat tadi, integer tugas, integer UTS, integer UAS, kemudian masukkan nilainya ini sama dengan nama scanner, kemudian next integer. Kenapa integer? Karena nanti data yang akan kita masukkan berupa angka. Kemudian ini ada sejumlah. Dan di bagian ini saya menuliskan rumus dari jumlah, yaitu menjumlahkan nilai tugas, UTS, dan juga UAS. Kita masukkan di dalam sini ya, maksudnya. Tapi sebelumnya kita buat integer jumlah dulu terlebih dahulu sini. Kemudian ini ada rata sama dengan jumlah n, jumlah nilai, artinya dibagi ketiga nilai ini, dari nilai tugas, UTS, dan UAS kita jumlahkan. Dan ini ada sistem out print jumlah dan rata-rata. Ini untuk memunculkan hasil output dari hasil jumlah dan rata-rata nilai tersebut. Oh ya, ini array satu dimensi ini terdapat pada modul 6. Ini. Selanjutnya ini terdapat sistem out print dan predikat nilai rata-rata dari mahasiswa. Jadi nanti akan muncul predikatnya nilai dari rata-rata mahasiswa. Dan untuk menentukan nilai rata-ratanya, di sini saya menggunakan seleksi kondisi if else if untuk menentukan hasilnya. Seleksi kondisi ini terdapat pada modul 3. Sebelum itu kita masukkan perintah terlebih dahulu pada perulangan for ini ya.
Kemudian if rata-rata nilai kurang dari sama dengan 90 akan berpredikat A. Kemudian else if rata nilai kurang dari sama dengan 70 akan berpredikat B. Kemudian ada else if lagi, rata-rata nilai kurang dari 5. Kemudian terdapat else if kembali, rata-rata nilai kurang dari sama dengan 50 akan berpredikat C. Kemudian else predikat nilai nanti apabila nilai yang didapatkan kurang dari 50 akan berpredikat D. Seperti itu. Kemudian ini ada sistem outprint dari nama, rata-rata, dan juga predikat. Kemudian ini terdapat sistem outprint apakah ingin mengulang. Pilihannya yes atau no. Lalu di sini ada ulang. Ulang ini tadi yang terdapat dalam string ulang tadi ya. Di awal program ini string ulang sama dengan nama scanner .next. Di sini nanti jika kita memilih yes, maka secara otomatis program akan mengulang. Program akan mengulang dari masukkan banyak data mahasiswa, karena pada bagian ini termasuk dalam area perulangan duel, termasuk di dalamnya, seperti itu. Dan jika kita memilih no, maka secara otomatis program akan berhenti. Langsung saja kita coba run. Nah, maka akan muncul output seperti ini ya, tadi dari Source System Outprint dari project akhir, praktikum pemrograman dasar, dan juga judul nilai rata-rata mahasiswa ini. Kemudian masukkan banyak data mahasiswa. Tadi saya menggunakan manipulasi string. Di sini saya menggunakan to uppercase agar hurufnya menjadi kapital semua seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian langsung saja kita masukkan datanya. Misal 4. Nama, kemudian enter, NIM 01, kemudian masukkan nilai tugas 20, 45, 90, kemudian enter. Nah, ini akan muncul jumlah dari ketiga nilai tersebut dan juga rata-rata dari ketiga nilai tersebut. Dan ini muncul nama mahasiswa kembali. Karena tadi kita kan memasukkan datanya sejumlah 4. Jadi nanti kita akan menuliskan nama mahasiswa, NIM mahasiswa, dan nilai-nilainya ini sebanyak 4 kali. Seperti itu. Oke, lanjut. Song bawah. Nilai tugas 76, 55, 80. Kemudian enter. Jadi programnya itu akan terus berjalan seperti ini sampai sebanyak jumlah data yang telah kita tentukan tadi ya.
terus nemo. Ini hanya perumpamaan saja ya, dan enter. Fikri nemo 04. Nilai tugas 60, nilai UTS 70, nilai 80. Nah, akan muncul seperti ini. Predikat nilai rata-rata mahasiswa. Ini tadi dalam programnya dituliskan seperti ini. Dan juga terdapat nama, rata-rata, dan predikat. Ini, fungsi dari garing T ini adalah sebagai pemberi tab otomatis, secara otomatis. Kemudian ini akan muncul nama yang kita inputkan tadi. Yubi mendapatkan nilai rata-rata 85 dan berpredikat B. Karena tadi kan kita sudah menuliskan pada programnya ini, pada seleksi kondisi if else, jika nilai yang didapatkan lebih dari 70 maka akan berpredikat B. Begitu juga dengan Susi ini mendapatkan rata-rata 70 juga berpredikat B. Doni mendapatkan nilai 60 berpredikat C. Karena pada program kita tulis seperti ini, nilai yang kurang dari sama dengan 50 akan berpredikat C. Begitu juga dengan Fikri, ini dapatkan predikat B. Lalu akan muncul apakah ingin mengulang. Pada program dituliskan seperti ini, apakah ingin mengulang. Jika kita pilih yes, maka program otomatis akan mengulang kembali. Kita pilih yes. Nah, akan mengulang dari sini. Masukkan data banyak mahasiswa. Mengapa dari sini? Karena tadi kita telah menuliskan masukkan banyak data mahasiswa ini di dalamnya perulangan do well. Jika kita menaruh do ini misal di sini, maka nanti yang akan mengulang adalah bagian nama mahasiswa, NIM ini, dan seterusnya sampai well di akhiran well. Seperti itu. Masukkan data mahasiswa, kita masukkan satu saja ya. Dan enter. Nama mahasiswa. NIM 0. Nilai tugas akan muncul lagi seperti ini. Dapatkan nilai rata-rata 53 dan berpredikat C. Dan jika kita memilih no, maka nanti program akan secara otomatis berhenti. Kita enter ya. Nah, seperti ini akan waktunya. Ini program berhenti, waktu program berhenti. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah dalam saya menjelaskan program ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.